Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas materi dari Anda nih, sebuah transkrip video. Isinya cukup menarik ya, soal Yudaisme. Ada tentang akhir zaman versi mereka, simbol-simbol khas, sampai, dinasti Yahudi yang terkenal itu. Ya, betul. Jadi tujuan kita di sini, kita coba saring ya poin-poin paling penting dan menarik dari sumber itu untuk Anda. Biar Anda dapat intisarinya lah gitu. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin soal akhir zaman dulu ya? Boleh, boleh. Nah, di sumber Anda itu kan dijelasin pandangan Yahudi soal akhir hari-hari. Jadi, semacam rangkaian gitu ya. Ada kaum terbuang kumpul lagi, terus bangun bait suci ketiga, Mesiasnya datang, ada perang Armageddon juga, baru deh masuk era damai, Olam Haba. Gitu kan? Sebagai apa ya, pembohong gitu ya, fitnah terbesar akhir zaman. Nah, sumbernya nyebutin ciri-cirinya juga. Oh iya, ciri fisik gitu. Iya, kayak pendek, matanya buta sebelah, rambut keriting, terus katanya ada tulisan kafir. Punya kemampuan aneh juga. Sumbernya bahkan nyebut kisah Tamim Ad-Dari yang katanya ketemu sosok mirip Dajjal di pulau. Nah, ini nih yang jadi ramai kemarin kan, soal Yanukaraf Shlomo Yehuda itu. Sumber Anda bahas juga ya, sebagian orang Yahudi ngelihat dia kayak, calon penyelamat gitu ya. Cocok sama ramalan, ciri fisiknya juga, mata agak rabun, rambut keriting. Betul, tapi di sisi lain, sumber juga ngutip pandangan sebagian muslim yang lihatnya malah mirip ciri Dajjal kecil. Salah satu dari 30 Dajjal palsu katanya. Soalnya nggak ada tulisan kafir atau badannya nggak besar merah gitu. Tapi ini interpretasi ya, yang ada di sumber. Oke, penting dicatat itu interpretasi dari sumber. Dan satu lagi yang ditekenin sumbernya. Konflik Israel-Palestina sekarang ini, itu nggak ada hubungan langsung sama kedatangan Dajjal. Yang tahu kapan kiamat kan cuma Tuhan. Fokusnya lebih ke waspada fitnah aja, bukan nyocok-nyocokin kejadian. Oke, jelas. Sekarang kita geser dikit ya ke identitas dan praktik sehari-hari. Sumber Anda ini bagus nih, ngebedain Yudaisme, Zionisme, sama Israel. Kadang orang kan nyampur aduk ya. Yudaisme itu agama dan budaya, Zionisme itu gerakan politik abad 19, Israel ya negara, nggak otomatis sama. Nah itu dia, pembedaan penting. Terus di dalam Yudaisme sendiri, sumber ini fokus ke aliran ortodoks. Yang paling taat sama Taurat itu 613 Mitzvot. Penampilan mereka juga khas banget kan? Ada payot, itu loh rambut di sisi kepala yang panjang. Oh, yang kayak jambang panjang itu ya? Kenapa gitu ya? Dasarnya dari kitab Imamat sih. Menurut tafsir Maimonides di sumber itu, tujuannya buat bedain diri dari penyembah berhala zaman dulu. Bentuk ketaatan juga, gayanya macem-macem sih. Terus ada kipa atau yarmulke, penutup kepala itu, tanda hormat pada Tuhan. Iya, sering lihat itu. Terus topi-topi yang unik itu juga dibahas ya, kayak streimel yang dari bulu atau fedora hitam. Itu juga bagian dari identitas ya. Wah, sumbernya sampai nyebut sejarahnya juga. Katanya dulu pernah dipaksa pakai topi sebagai penanda. Betul. Jadi udah bagian budaya dan agama. Sama kayak jas hitam mereka, ada bekishe, kapoteh, rekel, beda-beda tergantung acara atau status. Detail banget ya penanda visualnya. Iya, detail banget. Kalau perempuan ortodoks gimana? Sumbernya nyebut juga. Ada disebut soal tradisi tutup rambut setelah nikah. Katanya sih buat kesopanan, nunjukin status, tapi ya nggak semua ngelakuin juga sekarang. Terus ada doa inti mereka, Shema Yisrael. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Sama pakai shofar, trompet tanduk itu buat acara keagamaan. Oke. Nah, bagian menarik lainnya di sumber ini soal perbandingan dengan Islam. Sama-sama monoteis ya, itu jelas. Menyembah satu Tuhan. Iya, sama-sama satu Tuhan, walau penyebutan namanya beda ya. Praktek ibadah juga dibandingin tuh. Doa Yahudi 3 kali sehari. Kalau Islam kan sholat 5 waktu. Sumbernya sempat nyinggung soal kemiripan panggilan ibadah, tapi nggak detail sih. Terus tradisi lain? Banyak yang akarnya mirip, tapi beda prakteknya. Kayak kurban, beda cerita asal mulanya Ishak versus Ismail, waktunya juga beda. Puasa juga ada, tapi tujuan dan polanya beda. Sunat juga sama-sama dari Nabi Ibrahim kan, tapi waktu idealnya beda. Kiblat juga, Islam kan awalnya ke Baitul Maqdis, sama kayak Yahudi, baru pindah ke Ka'bah. Oh, iya ya. Aturan makan juga mirip tapi tak sama ya. Kosher sama halal. Sama-sama larang babi, tapi detail sembelihnya beda. Nah, itu dia, polanya gitu.
Akar sama, tafsir dan perkembangannya beda. Nabi-nabi juga banyak yang diakui sama, sampai Nabi Zakaria. Tapi ya, soal Nabi Isa dan Nabi Muhammad, pandangannya jelas beda banget. Oke, terakhir nih, sumber Anda nyinggung satu nama keluarga yang, wah, semua orang kayaknya pernah dengar, Rothschild. Ah ya, Rothschild. Sumber menggambarkannya sebagai dinasti bankir Yahudi yang kaya raya banget, mulai dari abad ke-18 oleh Mayer Amschel Rothschild. Menyebar kemana-mana di Eropa, bisnisnya macam-macam banget, bank, tambang gede kayak Rio Tinto, anggur, bahkan zoologi, ada museum Walter Rothschild itu. Sampai pernah ikut nentuin harga emas dunia ya? Gila juga pengaruhnya. Iya, tahun 1919 sampai 2004. Tapi mereka ini kan terkenal sangat tertutup ya. Makanya, kata sumbernya, banyak banget spekulasi, teori konspirasi. Dikaitin sama Illuminati lah, ngontrol dunia, danain perang. Sumbernya sih bilang klaim-klaim ini seringnya nggak terbukti atau udah dibantah sama mereka. Termasuk yang soal COVID itu ya? Katanya mereka dalangnya. Bukan soal virusnya. Pengaruh mereka di komunitas Yahudi global emang besar. Tapi soal dukung Zionisme, ternyata keluarga ini pandangannya macam-macam, nggak satu suara. Terlibat Freemason juga disebut di sumber. Kekayaannya gimana? Beneran triliunan dolar gitu? Estimasi sumbernya sih ratusan miliar dolar, tapi ya angka pastinya susah banget didapat dan mungkin juga dilebih-lebihin. Namanya juga spekulasi kan? Oke, jadi lumayan padat ya bahasan kita dari sumber Anda ini. Mulai dari akhir zaman, praktek khas ortodoks, perbandingan sama Islam, sampai sekilas soal Rothschild. Ya, semoga rangkuman singkat dari materi ini bisa kasih Anda beberapa aha momen lah ya, perspektif baru yang mungkin berguna buat Anda. Sebagai penutup nih, materi ini kan nunjukin banget ya gimana tradisi, simbol, narasi sejarah itu bisa kuat banget ngebentuk identitas kelompok. Sampai muncul banyak tafsir dan teori di zaman sekarang. Mungkin yang menarik buat Anda renungkan, gimana ya cara kita bisa pahami kompleksitas sejarah dan keyakinan orang lain, apalagi kalau cerita mereka tuh beda atau bahkan singgungan sama cerita kita sendiri.